Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini dan bayang-bayang kuat Valentino Rossi. Terkadang tidak mudah bagi Luca Marini meskipun menjadi saudara dari Valentino Rossi yang tentu saja mempunyai keuntungan. Vale adalah bayangan yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk membuat kesan tersendiri. Sebuah dinamika kompleks yang semakin ditekankan oleh hasil balapan untuk tim Framatome Racing Team. Bukan sebagai saudara, namun nilai-nilai dalam balapan. Selain itu, melihat rekan timnya Marco Bezzecchi secara mengangkat nama Framatome Racing Team menggema di MotoGP, yang bagi Luca Marini secara harfiah mungkin nampak meremehkannya juga. Singkat kata, meskipun koneksi sebagai adik Valentino Rossi tersebut mungkin telah membantu menempatkan Marini di jalur yang benar dalam karir MotoGP-nya, dia bisa dibilang sekarang harus bekerja 2 kali lebih keras untuk memastikan namanya tetap bersinar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Salah satu kesempatan melepas bayangan kuat Valentino Rossi adalah membalap untuk tim Repsol Honda. Dia akan dilepas sendiri tanpa satupun kru yang dia bawa dari tim Framatome. Tetapi Valentino Rossi tetap membantu sang adik Luca Marini. Bahkan Rossi ingin membantu pengembangan dari motor Honda RC213V. Rossi tertarik membantu Luca Marini sepeninggal Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing Ducati. Rossi ingin membuktikan bahwa adiknya bisa kompetitif bersama tim Repsol Honda. Dengan alasan itulah Valentino Rossi akan menguji dan mengembangkan motor dari Luca Marini. Namun dia tentu saja Marini masih bisa dikatakan menuju ke arah yang benar setelah tahun pertama sebagai rookie MotoGP yang sedikit goyah pada tahun 2021 diikuti oleh tahun kedua 2022 yang lebih solid. Luca Marini menemukan alurnya pada tahun 2023 dengan mengendarai Framatome Racing Team Ducati GP22 yang berusia 1 tahun lebih lama dari motor tim resmi. Luca Marini tetap bisa bertahan bahkan ketika rekan timnya Bezzecchi menarik semua perhatian selama paruh pertama musim ini. Dengan menempati peringkat ketiga dunia, Marini terbukti mampu mengimbangi rekan senegaranya asal Italia itu dalam hal kecepatan di sebagian besar balapan yang digelar. Luca adalah seorang kualifikator yang kuat, suatu sifat yang membawanya ke pole position pertama di MotoGP di Mandalika, Indonesia, dan kemudian di GP Qatar. Hasil terbaik Marini sering ditemukan dalam balapan sprint, sebuah balapan dengan jarak yang lebih pendek, namun dia punya kecenderungan untuk mundur pada balapan hari Minggu. Meski begitu, Luca Marini menginjakkan kaki di podium untuk pertama kalinya musim ini, memecahkan rekornya sendiri sejak awal di sirkuit Amerika dengan lajunya di posisi kedua, sebelum menambahkan podium berikutnya dengan finish di posisi ketiga pada putaran kedua terakhir musim ini di Qatar. Dengan sepak terjangnya ini membawa Marini ke posisi ke-8 di klasemen. Ini adalah platform yang akan dia gunakan untuk memulai babak barunya bersama Repsol Honda pada tahun 2024. Waktu akan membuktikan apakah dia dapat mengemakan kesuksesan saudaranya dulu yang berjaya di Honda, namun dengan caranya sendiri. Karena zaman sudah berbeda, teknologi berkembang, dan tingkat persaingan tidak bisa dihadapi dengan cara seperti dulu lagi. Bisa saja dengan kemampuan analitis Marini dia bersinar di Honda, atau sebaliknya, kita bisa menunggunya selama 2 tahun pembuktian. Maka dari itu Valentino Rossi ingin membuktikan bahwa Luca Marini bisa berbicara banyak di MotoGP 2024. Di sisi yang lain, Marc Marquez ikut senang untuk Luca Marini dan Joan Mir. Marini pembalap yang halus. Marc Marquez mengatakan ikut senang untuk Luca Marini setelah menghabiskan 6 tahun di tim Framatome milik kakaknya Valentino Rossi.
dari Moto2 hingga MotoGP. Luka Marini membuat awal baru sebagai pembalap Repsol Honda pada tahun 2024. Seperti diketahui, Maro melakukan debut Moto2 bersama Forward Racing pada 2016, kemudian memenangkan balapan di tahun pertamanya di Formatam pada tahun 2018. Terus meningkat setiap musim, kemudian sebagai runner-up di Moto2 2020 Marini naik ke MotoGP. Awalnya Marini bergabung dengan Enea Bastianini di tim Avintia Formatam. Tim Rossi mendapatkan 2 posisi grid pada tahun 2022 seperti di Moto2. Marini terus berkembang di klasemen kelas Premier di setiap musim, naik dari peringkat ke-19 ke 12 dan kemudian 8 tahun 2023, di mana dia meraihkan podium dan pole position pertamanya di MotoGP. Luka Marini menjelaskan, "Indo adalah periode yang fantastis bagiku. Bersama tim Formatam kami berbagi banyak momen luar biasa, momen terbaik dalam karirku. Sekarang kita akan mulai era baru dalam hidupku. Karirku di mana yang berharap dan saya ingin meraih hasil yang jauh lebih baik dan berjuang untuk menjadi yang teratas. Jadi mari kita lihat di masa depan apa yang bisa kami lakukan." Terima kasih kepada tim